Kelanjutan dari ProBuilder yaitu Polybrush. Brush ya, bukan Bruce. Kalau Bruce mah Batman dong itu. Ya, jadi Polybrush bisa dibilang satu perusahaan dengan si pembuat ProBuilder. Jadi buat kalian yang belum nyobain ProBuilder bisa cek di tutorial saya sebelumnya. Polybrush itu bisa membuat mesh apapun untuk di sculpt, di paint and blend. Jadi mirip kayak di Terrain Editor. Kalau sudah pernah nyobain Terrain Editor, kita bisa sculpting dan painting juga di situ. Cuma bedanya kalau Polybrush ini dia bisa menggunakan mesh apapun. Jadi nanti kita bisa coba pada bentuk objek apapun. Kita langsung coba aja. Kita memastikan dulu bahwa ProBuilder dan Polybrush-nya terinstall. Jadi ProBuilder ini juga diperlukan ya, karena kita berhubungan dengan Polybrush, kita coba install ProBuilder yang pastikan sudah terinstall. Polybrush-nya juga pastikan sudah terinstall. Karena punya saya sudah terinstall, maka tulisannya berubah menjadi up to date seperti ini. Jadi dia sudah terinstall dan sudah ter-up to date. Khusus Polybrush, kalian juga perlu menginstall samples karena dia ada semacam kayak tekstur sendiri, tekstur shader sendiri, sehingga dia harus kita import ini. Jadi ini diimport. Jadi kalau belum terimport itu tulisannya import to project. Kalau ini artinya sudah terimport, ya makanya dia tulisannya import again. Kemudian kita langsung aja coba bikin 3D object. Jadi 3D objectnya itu nggak harus menggunakan punyanya ProBuilder, kita bisa gunakan standarnya Unity, cuma nanti mungkin akan ada sedikit keterbatasan antara punyanya ProBuilder dan punya Unity, tapi itu nggak masalah karena kita kan juga ngelihat cara mengatasinya. Ini saya posisikan 00 dulu ya biar dia di tengah center. Lalu kita buka jendela Polybrush window seperti ini. Ini kita tempel sebelah sini biar rapi. Oke. Nah, sekarang kita mulai melakukan meninggikan dan menurunkan seperti namanya sculpting on meshes. Ini kalau kita klik seperti ini, kita akan memiliki sebuah radius. Mungkin saya matikan dulu yang lingkaran kuning punya saya. Nah, jadi biar lebih kelihatan. Dan jadi kita punya kayak lingkaran biru sama lingkaran putih, outer sama inner. Itu bisa kita kecilkan karena maksudnya yang lingkaran biru itu artinya semuanya kena tuh, jadi semuanya langsung kena ketarik. Mungkin saya sesuaikan ini 0,2 mungkin ya, 0,2 enaknya nggak terlalu besar, outernya 0,5 aja. Dan strength itu berarti kekuatan dari kalau kita ngeklik ya, jadi sekali klik itu, nah mungkin juga terlalu kuat, saya undo, saya bikin jadi 0,2 juga, mungkin kita pelan-pelan bikin seperti itu. Nah jadi kita bisa bikin permukaannya seperti kayak ya di sculpting, kayak bikin patung lah istilahnya seperti itu. Nah mirip kayak kita waktu pada saat di terrain lah. Ini mungkin agak silau, coba lightingnya saya matikan dulu kali ya. Better. Jadi tadi saya matikan lampu ininya supaya nggak terlalu silau. Jadi mungkin kita lihat nanti kalau udah selesai kita edit, kita nyalain dengan lampunya. Jadi sekarang kita ngelihat beberapa opsinya. Jadi kayak ada sculpt setting di sini, direction itu jadi kayak kalau kita lihat ini kan, kalau kita zoom, mungkin saya matikan, saya bikin fokus seperti ini. Nah kalau diperhatikan itu kan ada semacam kayak buletan, lalu ada kayak garis mengacu warna hijau karena dia memang arahnya ke atas itu kan dia berarti yang Y. Tapi kalau agak sedikit ke bawah, nah dia jadi kayak warna biru karena dia mengacu pada Z. Kalau kita sebelah sini pasti mulai merah, nah karena ini X gitu. Itu menunjukkan ke arah mana si permukaan itu ditarik istilahnya kayak gitu. Nah berdasarkan arah brushnya itu kita lagi mengacu di mana. Saya nyalakan lagi lampunya. Nah jadi sekarang kita ngelihat kalau versinya yang vertex normal. Jadi kalau vertex normal itu dia bukan mengacu pada brush kita ada di mana, tapi terhadap vertex, titik-titiknya itu dia lagi menghadap kemana. Jadi kalau kita bikin seperti itu ya dia ngarahnya ke titik-titik yang ke vertexnya itu, jadi lagi ngadep kemana, dia ke mana berarti dia akan maju ke sebelah sana gitu kan.
Nah, seperti itu gitu, vertex. Lalu ada global Y. Kalau Y itu kan dia berarti ke atas ya. Jadi bagaimanapun kita meletakkan brush kita ini di mana pointernya, dia pasti akan selalu ke atas. Dia selalu ke atas. Nah, berarti kalau yang X berarti dia ke arah sesuai koordinat X, berarti dia akan bikinnya selalu pasti ke X. Ya kan, dia akan selalu bikin ke arah X. Berarti kalau yang Z, dia akan bikin selalu ke arah Z. Biar bagaimanapun brush kita di sebelah mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba misalkan menggunakan brush normal. Itu kalau kita mau bikin dia masuk ke dalam, itu kita harus menggunakan tombol kontrol. Jadi kalau tombol kontrol ditahan, coba saya fokus ke situ. Nah, terus kalau tombol kontrol ditahan seperti ini, sekarang kita lihat si arah garisnya itu, yang hijau itu, yang acu tadi. Kalau kita tekan kontrol, dia itu akan masuk ke dalam, sehingga membuat dia untuk bikin masuknya ke dalam gitu istilahnya. Saya kembalikan dulu lampu nyalanya. Jadi dia bikin itunya permukaannya ke dalam. Kita bikin kayak ya sculpting ke bawah gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, itu. Mungkin saya bikin dulu supaya rapi. Kalau ya hasilnya sih nggak rapi-rapi banget sih. Cuma ya karena mungkin bukan desain artis tapi software engineer, jadi ya seadanya lah. Intinya kita coba. Yang berikutnya ada smooth mouse geometry. Ini kita bisa memperhalus permukaannya itu tanpa menggunakan kosmetik ya sekali. Jadi nah kita bisa bikin dia lebih halus seperti ini. Berikutnya vertex color. Sesuai namanya vertex color, saya sudah bahas sebelumnya vertex color di materi Pro Builder. Tapi di sini mungkin ada warning di situ kelihatan it doesn't look like, nah itu warningnya tadi di sini kalau kita hover dia baru muncul. It doesn't look like any of the material on this object support vertex color. Jadi ini masalahnya adalah tadi yang saya bilang kalau kita menggunakan cube atau 3D object standar dari si Unity dia nggak bisa. Kita coba menggunakan cube, bukan cube, kita ambil Pro Builder ya, kita ambil Pro Builder window, kita bikin shape. Nah, misalkan torus nih si donat itu, donat nih ya kayak donat jadi bentuknya ya kayak donat. Nah, terus kita build aja. Kalau kita polybrush di sini dia pasti bisa nih. Jadi kalau kita polybrush, nah itu dia nggak, warningnya nggak muncul dan dia bisa seperti itu. Kita coba bikin kan namanya donat ya. Nah, jadi kalau kita warnain, nah itu kelihatan. Mungkin nggak gitu kelihatan karena ini strength-nya ya. Kita coba strength-nya naikin 1. Nah, jadi lebih kelihatan. Nah, itu strength-nya dinaikin baru kelihatan. Nah, ini buat kebedain ada namanya brush, ada fill. Fill itu kita ngebedain per kotak. Jadi kita ngewarnanya per kotak. Mungkin biar kelihatan kayak donat, kita kasih krim. Donut cream, yay. Jadi kita warnainnya tuh per kotaknya, kelihatan di situ. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang flat ini dia itu ngasih semuanya itu kayak pen bucket. Jadi kalau kita pencet di mana aja, semuanya berubah menjadi warna itu. Bahkan sampai permukaan bawahnya juga semuanya kena kayak gitu. Jadi yang flat fill itu jadi buat kita bikin permukaan per bagian saja seperti ini, kayak gitu. Dan kalau brush itu jadinya ya itu tadi yang brush tadi, nah seperti ini ya, jadilah donat seperti itu. Nah, kita kembali ke tekstur kita yang ini. Jadi objek kita yang ini sebenarnya bisa kita atasin, tapi nanti mungkin kita skip dulu karena kita bisa atasin itu sekalian buat pada saat kita mengarah ke tekstur. Nah, kita ke sini dulu. Jadi kita ke berikutnya adalah prefabs details. Jadi kita bisa nambahin kayak prefab lain, anggapan ini jadi kayak permukaan kita bisa tambahin sesuatu, cuma kita harus masukin dulu palet yaitu prefabs 3D yang kita mau tempelin di sini. Jadi kayak masukin rumput, pohon atau mungkin juga bebatuan. Untuk prefabsnya kita coba download dulu. Jadi dari
Unity di sini kita ada low poly style, Unity Asset Store. Ada low poly style free rock, ini free, kalian bisa tambah atom assets. Juga mungkin sekalian karena nanti berhubungan dengan tekstur, kalian tambahkan si terrain texture pack free. Itu juga tambahin, ini juga ini free. Tambahin aja ke my asset karena nanti berhubungan dengan tekstur yang akan kita coba nantinya. Nah, itu semua sudah saya import, jadi saya memiliki folder low poly style dan juga terrain texture pack free. Di low poly style kita punya free rock and pad plants. Di sini ada prefabs. Di sini kita punya rumput, batu, dan ini kayaknya lumut kali ya, nggak tahu deh. Ya, terus ada pohon, tree. Nah, kita coba drag and drop aja ke sini. Jadi kita punya koleksi 3D objeknya taruh di sini. Nantinya kita bisa taruh itu di sini di permukaan kita. Jadi kita coba cara masukinnya itu, ini palet yang ada, jadi palet yang tersedia. Kalau saya centang seperti ini, dia baru masuk ke sini. Ini artinya nanti brushnya baru kita taruh di sini. Terus kita coba langsung taruh, misalkan saya taruh batunya di sini. Oh, gede sekali. Waduh, terlalu besar batu sama permukaannya. Oke, saya undo dulu. Berarti mungkin kita harus bikin permu ini, kita besarin deh. Kita bikin jadi 5 kali, mungkin 5 kali lipat. Jadi 5 kali 5 saya bikin. Terus wah, si donatnya hilang. Donatnya saya pikirin dulu biar nggak hilang beneran. Nah, donat di situ. Nah, sekarang kita tempelin tadi balik ke scatter prefabs. Jadi kita tempelin sini. Ini brush loadout ini maksudnya kita bisa kombinasiin ya. Jadi misalkan kayak kita mau gambar acak, kita gambar acak kayak gitu, nanti munculnya antara salah satu dari 3 ini gitu. Tapi kita mau satu dulu aja. Kita coba masukin. Oh, batunya masih kegedean. Kalau gitu mungkin batunya kali yang kita kecilin. Jadi kalau paletnya kita klik kayak gini, muncul settingan di bawah sini. Yaitu kita bisa scaling. Dan ini supaya semuanya XYZ itu ke scaling, kita klik ini form scale. Jadi nanti 0,5 kali, separuhnya ya. Kita bikin separuhnya. Nah, terus kita taruh di sini. Ya, masih terlalu besar ya. Mungkin 0,1. Oh, ini ada 0,1 sampai 1. Jadi maksudnya itu ada kemungkinan kemunculan batunya itu ukuran dari 0,1 sampai 1. Ya, berarti saya kecilkan ke 0,5 deh. Tadi sebenarnya masih terlalu besar sih. Ya kan, ada yang kecil, ada yang besar. Mungkin ini yang 0,5, ini 0,1 gitu kan. Nah, jadi begitu pula juga dengan rumput ya. Di sini kita juga bisa taruh. Oh ya, sebelumnya batu ini kalau kita taruh, nah itu dia, melayang batunya. Wah, batunya melayang. Ini batunya bisa melayang karena kita nggak mencentang pivot. Jadi kita perlu betulin dulu si batunya itu. Cara menghapus batunya sebenarnya kita bisa gunakan kontrol lalu memilih brush yang tepat, dia itu akan hilang. Jadi tadi kalau misalkan saya mau hapus rumput, harusnya kayak kontrol, nah itu hilang. Cuma kan kadang-kadang kita salah mengklik vertexnya, mungkin nggak tepat nih, kayaknya nggak dapat. Tapi kita bisa langsung ke sini sih. Jadi 3D object ini sebenarnya masuk ke dalam kapsul, tapi jadi child. Nah, jadi kita bisa kalau memang mau dibuang ya delete aja. Ini delete. Nah, kembali ke si batu tadi yang tiba-tiba melayang. Jadi si batu melayang ini karena kita nggak centang pivot. Jadi dengan adanya pivot, si titik tengah batu itu pasti nempel. Jadi nggak ada ceritanya tuh melayang batunya. Tapi kadang-kadang masuk ke dalam. Ya, karena itu kita harus menyesuaikan si batunya itu memang titik pivotnya di mana gitu. Karena mungkin 3D object ini titik pivotnya itu dia tengah. Mungkin kalau kita lihat pivot, no, dia di mana titik ininya? Di tengah-tengah sini gitu kan. Nah, itu kita abaikan saja dulu karena kita sesuaikan. Yang penting batunya sedianya kelihatan lebih nggak melayang lah. Mungkin memang masuk ke dalam tapi nggak gitu kelihatan kan. Kalau memang mau di utak-atik ya kita bisa tarik kan gitu kan, kalau dia masuk ke dalam daripada melayang kayak gitu. Nah, seperti ini.
Ini masih melayang, enggak juga. Oke. Lalu si rumput sama kayak tadi, rumputnya mungkin gede banget kali. Oh iya, rumputnya gede banget. Ya mungkin, ya ini buat contoh aja sih ya. Jadi kalau kita tempel banyak kayak gini, pada saat kita gambar, nah keluarnya acak antara rumput, pohon, ataupun si batu. Kebetulan ini si pohonnya yang keluar gitu kan. Ya, oke. Oke, pohonnya terlalu besar, ya mungkin kita nggak usah pasang pohonnya deh. Ini pohonnya saya buang aja. Ini contoh aja, ada rumput-rumputan aja. Intinya kalian bisa tahu bahwa ini, oh ya, overlap. Overlap itu misalkan kalau rumput doang, gini kita gambar rumputnya gini, pada permukaannya kan bisa aja rumputnya numpuk kayak gini. Saya undo. Kalau kita centang overlapnya pada saat kita gambar, nggak mungkin rumputnya itu bakal numpuk. Jadi dia kayak dia nggak akan saling tabrakan gitu kan, dia nggak akan saling nempel istilahnya gitu. Tapi kalau rumput kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Rumput kan kalau kita pivot matikan rumputnya biar kelihatan lebat, justru rumputnya kita bikin nempel kayak gitu kan. Kalau rumput, mungkin kalau batu sih, batu seperti itu, jadi jangan sampai terlalu nempel. Ataupun pohon, nah itu sebenarnya bisa kalian atur dari avoid overlapnya ini di sini. Yang secara default memang tidak dicentang. Lalu berikutnya kita coba menggunakan tekstur. Kita mainin dengan teksturnya di sini, dan kalau kalian lihat lagi-lagi muncul warning, it doesn't look like any of material on this object support texture blending. Nah ini ngomongin tekstur yang harus kita bikin terpisah, karena dia perlu tekstur yang khusus dari si polybrush. Bahkan yang si objek ini pun juga masih sama, meskipun dia sudah menggunakan teks material punyanya si Pro Builder, tapi dia tetap nggak bisa. Jadi kalau kita lihat sini kan material kita kan default material punyanya si Pro Builder itu Pro Builder Standard Vertex Color karena sudah Pro Builder, tapi dia tetap masih belum cukup. Jadi kita perlu bikin material baru. Kita bikin folder material biar rapi. Materials, kita bikin material baru. Material ini dia, kasih nama mungkin polybrush lah, sesuai dengan nama polybrush. Polybrush. Nah, shadernya harus kita ganti ke polybrush. Buat yang polybrush ini nggak muncul, jangan lupa tadi itu package manajernya harus di polybrush, harus diimport ya ini. Kalau ini nggak diimport, pasti di sini shadernya nggak muncul yang namanya polybrush. Nah, jadi pastikan polybrush kita pilih standar texture blend bump. Nah, dengan begini dia tampilannya nggak cuma color, tapi kita harus masukin tekstur, dimana kita mau punya berapa variasi tekstur, base color, base bump, tekstur atau bump. Bump ini sama kayak normal map. Normal map itu jadi kayak supaya teksturnya lebih kelihatan timbul. Jadi kita ke tekstur pack free kita, di mana teksturnya sudah disediakan, ada berbagai macam berikut dengan normal maps-nya. Saya masukin satu persatu. Nah, setelah udah, artinya material yang barusan sudah kita bikin, kita aplikasikan ke ini. Nah, seperti ini. Dengan begitu, artinya harusnya sudah mulai bisa kita gambar. Nah, ya, jadinya warnanya hilang. Jadi sekarang kita punya palet, seperti kayak bikin palet warna. Kalau kita mau warnanya dia apa, itu bertanda dengan hijau di atasnya, terus kita warnai aja langsung di situ. Oh, seperti itu. Oh, radius saya kurang, mungkin radiusnya saya besarin nggak ya ini, karena tadi kan sudah dibikin 5x5 ya. Mungkin sekarang sudah boleh 0,51 kali ya. Nah, jadi lebih kelihatan kalau teksturnya sudah kita kayak painting, mirip kayak bikin di terrain aja waktu kita bikin terrain. Terus ya kalian bisa bikin sesuka kalian bisa edit. Nah, jadi kayak ngewarnainnya, permukaannya, warnanya mau jadi seperti apa ya, mungkin kalian bisa kreasikan sendiri.
Lalu mungkin kita perlu bahas bagian mirroring. Nah, mirroring ini belum kita bahas. Jadi mirroring ini kita bisa misalkan X. X itu kan artinya kalau kita nyalain, kita langsung lihat aja. Kita pakai itu yang beda warnanya. Nah, ini kelihatan kita kayak punya dua kursor, sebelah kiri saya sama sebelah kanan. Itu karena jadi kita kayak bikin mirror. Kita bisa gambar itu ngikutin, dia tuh ngikutin. Kita gambar sebelah kiri sana, sebelah kanan sana juga ikut kena pewarnaan yang sama, kurang lebih seperti itu. Bedanya ada sama Word sama kamera adalah kalau Word berarti dia ngelihat arah dari si panah ini kan, X-nya itu. Nah, X-nya begini, Y-nya begini, Z-nya begini. Jadi dia X, Y, Z-nya tergantung dari Word punyanya si Unity ini. Nah, jadi kalau kita sesuaikan sama yang kamera itu berarti kita ngadepnya kemana, ya. Jadi nggak ngaruh pada Word, kita ngadepnya begini, yaitu kita lagi ngeliat kemana, dia bikinnya seperti itu. Nah, kalau Y kita bisa nyalain dua-duanya, misalkan kalau Y berarti kan lain bentuknya. Dia mirroringnya terhadap sudut sumbu Y. Kalau Z berarti kan atas bawah nih. Berarti kalau saya bikin di atas, kayak gini, harusnya di bawah juga kebikin. Nah, di bawah itu jadi dia kalau diperhatikan di bawah itu juga kebikin. Nah, seperti itu tuh, kelihatan tuh ada biru udah mulai kelihatan seperti itu gitu kan. Mirroring ini juga sebenarnya ada pada semua properties tadi ya. Jadi kita mirroring itu sebenarnya nggak cuma di sini doang, tapi juga ada di yang lain juga ya. Mungkin bisa bikin permukaan atas bawah jadi lebih menarik gitu kan. Kita sculptingnya jadi ikut, yang bawah juga ikut sculpting gitu kan, seperti itu mirroring. Kita bikin di sini, yang ke atas juga ikut ketarik. Nah, itu tergantung kalian sih, yang mungkin lebih ngerti sculpting seperti itulah kayak gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa memberikan ini ya collider ya. Collidernya itu kan sekarang kalau diperhatikan masih Corpso collider. Jadi kalau kita coba membuat suatu objek spare, saya taruh spare-nya itu di atasnya ini, kita taruh di atasnya kayak gini, kita taruh permukaannya, terus saya bikin rigid body yang artinya dia akan jatuh ke bawah. Kalau di play itu dia malah tembus pastinya. Nah, tembus kan karena dia masih belum, collidernya masih belum mengikuti bentuk dari si ini. Artinya collidernya kita harus ganti, kita ganti sama namanya mesh collider. Dengan adanya mesh collider itu akan ngebentuk collider sesuai dengan bentuknya. Kayak gitu. Nah, jadinya lebih kelihatan collider seperti itu. Kalau kita play, harusnya dia akan, bolanya dia tadi di permukaannya di sana. Jadi dia nggak tembus lagi. Tadi kan dia kelihatan sempat bolanya menggelinding. Kita coba lihat lagi. Kita langsung ke scene. Nah, tuh bolanya menggelinding sesuai dengan permukaannya. Jadi kelihatannya permukaannya sudah ada collidernya. Seperti itu. Jadi jangan lupa mengganti collider supaya permukaan itu sesuai dengan kita mau ada collidernya seperti itu atau tidak. Ya, saya rasa sekian tutorial menggunakan Polybrush. Jadi kalian bisa mengkreasikan gabungan itu dengan Pro Builder, jadinya otomatis apa yang kalian bikin lebih variatif bentuknya, tarian dan segala macamnya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Thank you for watching.